balik lagi nih barengan sama Zulis di Belajar Asik, Belajar Seru, Belajar di RRI. Nah, siang hari ini sahabat kreatif bakal lanjut lagi ngajakin kamu buat belajar bareng nih sahabat ya, barengan sama Ibu Iza Awaliha SPDI MPD sahabat dari SMAN 16 Samarinda. Nah, kira-kira hari ini bakal belajar apa ya? Makanya nih sahabat, ikutin aku terus. Dan nanti bakal ditungguin juga buat kamu yang mau gabungan tanya-tanya seputar materi sahabat. Langsung aja boleh merapat di Facebook RRI Spasi Pro 2 Spasi Samarinda, atau boleh langsung SMS di 0812 58487885. Oke deh, daripada lama-lama nih sahabat kreatif, langsung aja kita sapa Ibu Iza di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam Mbak Sulis, selamat siang juga. Wah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih Bu. Ibu kayaknya semangat banget di hari ini Bu. Semangat dong, karena lama nggak ketemu anak-anak, meskipun ngajarnya secara virtual ya harus semangat. Harus tetap semangat ya Bu ya. Betul. Wah, gimana nih Bu? Kemarin kan sempat liburan tuh, udah berasa atau justru liburannya berasa dari kemarin-kemarin karena belajarnya daring tuh Bu? Iya, mungkin kalau siswa berasa di rumah, kalau gurunya berasap. Ada tambahan huruf P-nya ya? Iya, karena prepare-nya jadi lebih banyak, kemudian waktu yang digunakan juga lebih banyak. Ya, harus ada yang dikorbankan memang. Iya, tapi mudah-mudahan aja ya Bu, COVID-19-nya cepet pergi terus bisa langsung normal lagi nih Bu. Iya, amin, itu harapannya. Iya. Nah Bu, siang hari ini kita mau belajar bareng apa nih Bu materinya? Tentang kerukunan dan toleransi. Oke deh Bu, berarti materinya tentang agama Islam ya Bu ya? Iya, tentang pendidikan agama Islam. Iya. Sebelum lanjut ke materi nih Bu, boleh dong disapa dulu teman-teman dari SMA Negeri 16 dan juga sahabat kreatif nih Bu yang hari ini lagi nyimak. Oke, selamat semangat pagi anak-anak semuanya, terutama bagi khususnya ya anak Semanas Jaya. SMA Negeri 16 sudah lebih baik, dan para pendengar RRI di seluruh kota Samarinda dan di mana saja kalian berada dengan aktivitas apapun, semoga masih tetap sehat dan selalu ceria mengikuti berbagai macam mata pelajaran dari Bapak Ibu guru kalian. Oke, gimana Mbak, mau lanjut? Iya Ibu, boleh Bu, silakan dilanjut Bu ke materinya, soalnya udah gak sabar banget Ibu mau belajar bareng. Oh gitu ya, baiklah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua anak-anak ibu yang luar biasa. Belajar daring jangan pernah jadi hambatan ya nak. Kali ini kita akan belajar tentang toleransi dan kerukunan. Kemudian ada nggak sih hubungannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pasti kalian juga ini ya udah pinter-pinter banget jawabnya kan? Oke, anak-anakku sudah melakukan kebaikan apa hari ini? Awali dengan tersenyum, ucapkan alhamdulillah dengan merentangkan tangan dan hirup oksigen sebanyak-banyaknya agar badan kita tenang, akal kita terang, dan hati kita menang. Apa yang harus kita syukuri lagi hari ini? Adakah yang di depan rumahnya terjadi tawuran? Atau yang tidak bisa tidur malam karena takut diculik orang jahat? Yang hidupnya mungkin tidak tenang karena ancaman baik melalui cyber, surat kaleng, telepon, atau adakah yang ketika tetangganya punya hajatan tapi nggak diundang? Atau ada larangan pergi ke tempat ibadah? Kemudian adakah larangan nongkrong bersama teman, bercengkrama, mengerjakan PR bareng, berbagi kuota bersama, jalan ke mall, nonton film bareng, rebahan di rumah seharian nonton drakor, game online, baca novel? Adakah di antara kalian yang hari ini tidak bisa pergi ke rumah sakit karena tidak punya uang? Atau adakah yang hari ini diselkan karena tidak membayar pajak? Mungkin contohnya ya. Tidak ada ya nak? Berarti kita juga wajib bersyukur bahwa hidup kita masih baik-baik saja. Kenapa kita bisa bebas melakukan aktivitas apapun yang kita inginkan sepanjang tidak mengganggu orang lain? Karena kita hidup dan tinggal di negara yang aman, tetangga yang rukun, masyarakat yang santun, lingkungan yang damai. Karena sejak lahir kita diajarkan hidup bertenggang rasa, tepo seliro, dan toleransi. Jadi kalau pelajar pendidikan agama Islam, tentu kalian ingat bahwa
pendidikan agama Islam juga sudah jadi satu dengan budi pekerti ya. Jadi banyak mapel-mapel di PKN yang juga bisa kalian ambil sikap-sikapnya di pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kemudian Ibu mau singgung tentang cita-cita dari Mendikbud kita, Bapak Nadiem Makarim, dan dengan visinya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama tentu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, yakni mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Ini nanti yang akan kita kupas tipis-tipis gitu ya. Kemudian yang ketiga dari sifat atau profil pelajar Pancasila itu adalah gotong royong. Nah, kita pasti sudah sangat mengenal sekali dengan yang namanya sikap gotong royong, karena dari SD sudah diajarkan, di dalam kehidupan komunitas masyarakat kita sudah sangat dibiasakan. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah sifat mandiri. Jadi kalau kalian belajar daring, belajar tidak ada bantuan orang tua karena harus bekerja keluar rumah dan lain sebagainya, kalian harus memupuk sikap mandiri. Sikap mandiri itu apa? Bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi tidak perlu diingatkan secara berlebihan, kalian sudah punya kesadaran pribadi tentang munculnya sifat mandiri. Nah, yang kelima, bernalar kritis. Nah, ini ada kaitannya juga nanti, bahwa kerukunan dan toleransi agar menghindarkan diri dari sifat anti kekerasan atau bertindak kekerasan itu harus bernalar kritis. Seperti yang kalian ketahui, banyak hoax yang bertebaran atau banyak orang yang selalu mengatasnamakan kebebasan berpendapat atau demokrasi dan HAM. Tapi kemudian banyak kata-kata yang terlontar tidak mencerminkan tentang perilaku tersebut. Nah, ini perlu nalar kritis bagi pelajar Pancasila untuk memperoleh dan memproses informasi dengan benar. Jadi dia harus mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Ini nanti yang akan dibangun oleh Bapak Ibu guru melalui AKM ya, asesmen nanti yang akan dilaksanakan beberapa bulan yang akan datang. Bahwa kalian wajib berpikir kritis. Kalau mau hidup kita rukun dan toleran, kalian wajib memiliki nalar kritis. Yang keenam adalah kreatif. Jadi pelajar Pancasila itu harus kreatif. Kalau tidak kreatif, bisanya hanya plagiarisme. Kalau ada tugas, ya di googling aja deh, nggak usah baca buku dari perpustakaan sekolah hampir tidak pernah dipakai. Modul-modul yang dibuat oleh guru nggak pernah dipakai. Yang paling cepat cari jawaban untuk Google Classroom atau materi apa-apa, tinggal lihat saja di Brainly. Nah, kayak gini, jadi kurangnya sifat kreatif. Jadi siswa pelajar Pancasila itu harus mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermanfaat, bermakna, dan berdampak kepada orang lain. Jadi kalau di dalam bahasa agama itu, menjadi orang soleh saja tidak cukup. Dia harus membentuk pribadi yang muslih. Kalau orang soleh saja itu dampak kebermanfaatan ilmunya hanya kepada dirinya sendiri. Jadi dia jadi orang baik untuk dirinya sendiri, kemudian beribadah untuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak bisa menggerakkan orang lain. Nah, untuk menjadi pribadi yang muslih atau menggerakkan orang lain dan perilakunya berdampak kepada orang lain, ini sudah banyak contoh-contoh dari Rasulullah yang telah menerapkan sifat-sifat toleransi. Contohnya apa? Kalau Rasulullah itu kan dibenci oleh seorang tua Yahudi, tapi Rasulullah setiap hari masih mengunyahkan kurma. Dikunyahkan, kemudian disuapkan ke beliau setiap hari. Nah, ini salah satu perilaku toleransi Rasulullah. Kalau kita sebagai pelajar Pancasila sekaligus meneladani sikap Rasulullah, maka
kita harus menghindari sifat-sifat memecah belah bangsa. Nah, jadi generasi Z kali ini generasi yang benar-benar berhadapan dengan situasi yang mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan apa? Kalau dulu zaman saya, tahun 80-an mungkin, main congklak, main dakon, main lompat tali, kita tidak mengkhawatirkan kabar orang. Tapi hari ini generasi sekarang, itu dari bangun tidur, lihat handphone, itu sudah banyak bertebaran informasi-informasi yang dia tidak bisa mencari tasheh ilmunya, tidak bisa tanya ke siapa, tanyanya ke Google lagi, perbandingan ilmunya menjadi Google versus Google. Jadi tidak akan menemukan sebuah solusi, malah banyak yang dibaca menjadi bingung. Kalau tanya orang tua juga bingung, tanya ke gurunya bingung lagi. Nah, jadi menjadi generasi yang bingung. Kebingungan itu dibiarkan menjadi apatis. Nah, akhirnya siswa jadi ya sudahlah, nggak usah ini belajar tentang sharing info, cukup aja percaya. Nah, apalagi sekarang di musim COVID ini ya, ini banyak terjadi hoax tentang kesehatan. Nah, kita nggak bisa mengcounternya karena kita nggak punya ilmu. Banyak juga yang terjadi di hari ini adalah hoax tentang agama. Nah, bahwa kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor. Jadi faktor pertama ya sikap dan perilaku umat beragama. Yang kedua kebijakan pemerintah. Jadi kalau kita memiliki sebuah ulil amri pemerintah yang kita wajib mengikutinya, kemudian tidak punya aturan atau yang ditegakkan tentang toleransi itu, maka umat beragama juga tidak bisa hidup toleran. Dan alhamdulillah kita di Indonesia ini merupakan mayoritas umat beragama. Jadi konflik-konflik agama negara bisa turut ikut mendamaikan. Nah, termasuk kalau kita dengar beberapa waktu yang lalu kan konflik Ahmadiyah, kemudian terjadi konflik Syiah, kemudian konflik-konflik ormas. Kalau di Kaltim mungkin konflik-konflik suku. Jadi itu bisa diredam karena pemerintah memiliki aturan tentang itu. Nah, tadi tentang contoh-contohnya ya nak ya. Sekarang kalau kita kupas tuntas tentang apa ya, konflik-konflik yang terjadi belakangan ini. Nah, jadi konflik beragama itu tidak melulu lahir dari gejolak-gejolak agama. Bisa saja dari sistem politik dan lain sebagainya yang mengatasnamakan agama. Nah, ini yang harus dipahami oleh anak-anak muda sekarang. Nah, itu sebabnya anak muda harus kritis ya nak ya. Kritis. Kalau tidak kritis nanti nasib kita yang menjadi kritis. Nalarnya tidak kritis, situasi kenegaraan kita menjadi kritis. Kita kupas satu-satu. Apakah Islam juga mengajarkan toleransi? Nah, kalau kita seringkali mendengar tentang apakah demokrasi itu adalah ajaran Islam, nah mungkin secara arti demos dan kratosnya itu bukan berasal dari agama Islam, tetapi ajaran-ajaran demokrasi itu sudah dilahirkan oleh Rasulullah melalui Piagam Madinah. Nah, begitu juga tentang ajaran-ajaran toleransi ini. Nah, tidak hanya yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan tercatat secara detail di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Apakah ada ayat-ayat yang lain? Banyak. Kalau mau mencari. Nah ya, jadi tugas anak-anak mencari, benar nggak sih ayat-ayat tersebut ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau ada, dikaji. Belum bisa mengkaji, dibaca aja. Setidaknya cocok, artinya, berarti harus dilakukan, gitu kan? Kemudian ada di dalam Quran surat Al-Fatah, ayat 29. Banyak yang bisa kita kupas tuntas tentang hal tersebut. Nanti mungkin ini ya di termin-termin berikutnya. Tapi saya mau ngasih ini dulu refleksi ke anak-anak. Apakah
anak-anak bisa menyebutkan apa ruginya jika kita tidak dapat hidup rukun, kita tidak mampu hidup damai. Nah, apa ruginya? Itu silahkan dicatat. Nanti kalian bisa diskusikan dengan guru. Rugi ya, kalau mau tidur itu dibayangkan. Rugi nggak kalau kita Indonesia itu nggak bisa hidup rukun? Kayak sekarang, tweet war. Kemudian kalau di Instagram story banyak sekali kaum-kaum yang menampilkan hedon, bukan prestasinya. Akhirnya anak-anak sekarang menjadi terikut. Apakah itu semuanya jelek, Bu? Tidak. Ada yang memotivasi kebaikan. Jadi itu tergantung adalah sharing berpikir kritis dari sikap anak-anak. Jadi pelajar Pancasila itu tadi wajib berpikir kritis dan punya keberkebinekaan global. Ini harus disupport. Jadi kalau memulai pelajar Pancasila harus diawali dari mana? Diawali dari gurunya. Diawali dari lingkungannya. Nanti di sekolah diajarkan menjadi pelajar Pancasila, ternyata gurunya tidak bisa menjadi teladan. Kemudian di rumah tidak bisa menjadi teladan. Begitu juga masyarakat punya beban teladan kepada generasi-generasi Z. Karena masyarakatlah yang memoles. Jangan sampai masyarakat punya hutang, tidak bisa menciptakan lingkungan yang positif, kemudian terjadi generasi yang hilang akarnya terhadap keindonesiaannya itu. Nah, jadi harus sinkron ini ya. Nanti di sekolah diajarkan A, di rumah diajarkan B, di masyarakat dia dapat C. Akhirnya dia menjadi generasi yang bingung. Jadi pembiasaan itu harus continue. Kalau tidak continue nanti tidak jadi. Tidak sesuai dengan visi misi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Agama, kemudian tidak cocok juga dengan tujuan Pancasila, tujuan pendidikan nasional. Nanti akan rugi semuanya. Jadi tidak bisa memanen 20 tahun, 30 tahun lagi kita tidak bisa memanen generasi-generasi saat ini. Bahkan kalau yang SMA, wah ini sebentar lagi dia akan terjun ke dalam masyarakat. Kalau tidak kita siapkan, nah nanti akan menjadi sia-sia. Seperti itu ya anak-anak. Jadi dipikir sebelum tidur, bersyukur atau tidak terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Kemudian, apa ruginya itu tadi? Rugi nggak sih kita hidup di negara yang tidak toleran? Mau sholat saja susah, mau ibadah Natal susah, mau ibadah Hindu susah, karena kita seringkali berhadapan setiap 1 tahun sekali konflik-konflik tentang pengucapan selamat Natal, konflik tentang pengucapan selamat Nyepi, tahun baru, Valentine, dan lain sebagainya. Itu mengerucut. Kita lupa 364 hari yang lalu kita makan bersama, bercengkrama bersama. Jadi hilang 1 hari itu. Hanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Padahal itu bukan masalah yang prinsipil. Yang lebih prinsipil itu adalah kita toleran, menjaga toleransi, menjaga kerukunan di Indonesia. Kalau Indonesia tidak rukun, nah nanti kita ini kira-kira pindah kemana? Karena Indonesia ini negaranya plural, multikultural, majemuk. Tidak bisa misalnya, udah orang Islam di Jawa saja, yang non-Muslim pindah ke Papua saja, yang Hindu pindah ke Bali saja, tidak bisa. Jadi sunnatullah, perbedaan itu sunnatullah. Allah sudah menggambarkan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Nah ini ajaran Al-Quran. Jangan nanti bertanya-tanya, demokrasi mana dalilnya? Toleransi mana dalilnya? Nah, seperti yang seringkali kita dengar, nak, mencintai saja tidak perlu ada dalil. Masa mau berbuat baik untuk negeri ini, kita nunggu dalil. Jadi kalau nyari dalil, tadi sudah ada berapa surat yang Ibu cantumkan? Nah, sudah ada Quran surat Yunus,
ayat 40 sampai 41. Silakan ditelaah. Sudah ada Quran surat Al-Fatah tadi ya, Al-Fat ayat 29. Nah, dikoreksi saja kalau salah. Kemudian ada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, anak-anak bisa membuka terjemahannya. Nah, yang paling simpel itu kan belajar Al-Quran dari terjemah. Nah, terjemah itu bahasanya juga menyesuaikan dengan bahasa kita, nah, yang mudah dimengerti. Jadi bisa saja sama dengan bahasa Arabnya, bisa saja berbeda. Nah, itu tanya sama gurunya nanti, Bu, bener nggak nih artinya seperti ini? Nah, itu orang yang berpikir kritis harus banyak bertanya-tanya terus, tanya terus. Tapi banyak tanya nanti kelihatan nggak taunya. Nah, jadi sambil cari informasi. Karena generasi kalian ini paling dekat itu tadi loh, Nak. Apa ya, kecerdasan mempengaruhi, paket data mempengaruhi kecerdasan. Nah, jadi kalau paket datanya mati, nggak bisa nyari jawaban. Nah, ini krisis juga untuk generasi saat ini. Ini tantangan kalian ya, tantangannya. Jadi kalau bisa memilah waktu, nah, maka kalian akan sukses. Karena manajemen waktu, manajemen konflik batin, nah ini penting untuk generasi sekarang. Karena generasi saat ini nih rawan stres ya, Nak. Rawan stres. Kemudian Kemudian mengucapkan kata-kata yang akhirnya dia sesalin, seperti itu. Nah, kata-kata kan tidak bisa ditarik. Iya, benar banget tuh, Bu. Iya kan? Nanti ujungnya menyesal ya, Bu ya. Iya, nyesel ujungnya kan. Bingung. Oke deh, Bu. Abis ini kita bakal lanjut lagi ya, Bu, buat belajar bareng. Oke. Hari ini nanti kita ketemu dulu, Bu, tapi sama satu lagu sebelum lanjut sambil nungguin juga nih teman-teman dari SMA 16 dan juga sahabat kreatif yang mau gabungan langsung aja boleh merapat di Facebook dan juga SMS. Kita ketemu dulu barengan sama Vidi Sheryl Javin dengan I Don't Mind. Stay tune sahabat kreatif. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah.
karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Meningkatnya suhu bumi telah melahirkan bencana baru. Bertindaklah sekarang juga, selamatkan bumi kita. RR buat belajar hari ini sahabat, dan juga masih ditunggu ini buat kamu yang mau gabungan tanya-tanya seputar materi hari ini sahabat, tentang kerukunan dan juga toleransi ini barengan sama Ibu Iza Awali HSPDI MPD dari SMA Negeri 16 Samarinda sahabat. Langsung aja boleh gabungan di Facebook RRI Spasi Pro 2 Spasi Samarinda, dan juga bisa langsung SMS. Bisa langsung SMS di 0812 58488885. Halo Ibu. Halo, Mbak. Iya, masih semangat ya Bu buat lanjutin materinya Bu? Masih dong. Kalau gurunya loyo, nanti siswanya loyo juga. Iya, nanti nggak jadi seru belajarnya Bu. Iya, betul itu. Oke deh Bu, boleh silakan Bu dilanjut lagi materinya Bu. Oke ya, tadi kita mau kupas tuntas tentang Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi ini salah satu dalil tentang toleransi ya nak ya, bahwa kita ini harus menjaga jarak tentang sesuatu yang bukan urusan kita. Kalau sudah Nabi Muhammad diutus tentang makarimul akhlak yang bagus, maka sebagai umatnya kita harus mencontoh. Jangan itu kan Nabi bisa, kita nggak bisa. Jadi mencontoh. Kalau seandainya terjadi banyak konflik di seluruh belahan dunia, ini kita bayangkan saja, seandainya Nabi masih hidup, mungkin Rasul tidak akan pernah membiarkan tentang konflik-konflik agama terjadi, ya kan? Mungkin disebabkan oleh berbagai faktor agama, bisa oleh faktor politik, ekonomi, atau yang lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama. Nah ini kemudian malu gitu. Seandainya Rasulullah masih hidup, tidak akan dibiarkan orang yang memukul kita balas pukul. Rasulullah pasti akan mengajarkan tentang memaafkan. Kalau kemudian ada orang beribadah kita pukulin, pasti Rasulullah tidak akan mengizinkan itu terjadi. Pasti Rasulullah bilang biarkan saja. Karena Rasulullah juga pernah melakukan hal yang sama. Bahkan sahabat Umar bin Khattab, pada suatu ketika beliau berjalan ke sebuah kota, tidak ditemukan tempat ibadah. Tidak ditemukan tempat ibadah yang lain kecuali tempat ibadah kalau kita sebut seperti mirip gereja gitu ya. Kemudian sholat di situ. Gimana sahabat Umar, apakah mau kita buang saja ini patung-patungnya? Jangan. Karena di dalam sini tempat ibadah ini adalah tempat disebutnya nama Allah dengan berbagai macam Tuhan apapun. Dan sahabat Umar ini mau meludah. Kalau kita mungkin kurang ilmu ya, benci kita ludah aja, mau di masjid, mau di pinggir jalan, mau apa. Kalau sekarang kan ada larangan meludah karena COVID ya nak ya. Tapi sahabat Umar waktu itu mau meludah, sudah tidak tertahankan. Kalau bisa ditelan, kita telan ludah kita, tapi ini sudah tidak tertahan. Kemudian sahabat Umar meludah di ujung gamisnya, saking beliau mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Karena ketika Rasulullah datang pertama kali ke Madinah, Rasulullah sudah menyadari. Jadi kalau kita dulu hijrah kan namanya muhajirin, kaum muhajirin. Kaum yang di Madinah namanya kaum Ansor. Jadi tidak semuanya umat Islam itu di Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad.
Nah, Rasulullah ini sampai di Madinah, beliau melihat suatu kenyataan bahwa penduduknya bukan hanya kaum muslim, tetapi juga para pemeluk agama-agama lain, terutama orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum paganis, para penyembah berhala. Ini sudah banyak di sana. Kemudian di beberapa dari sahabat Muhajirin itu dipersaudarakan oleh Rasulullah kepada kaum Ansor. Ada beberapa yang menikah, ada yang beberapa malah bisa mewarisi karena ya sesama muslim karena sudah tidak memiliki keturunan yang lain. Nah, ini hebatnya Rasul kita di dalam menciptakan rasa rukun, rasa toleransi. Nah, melihat kondisi demikian kan Nabi Muhammad segera mengambil langkah besar untuk mempersatukan seluruh elemen masyarakat Madinah agar sama-sama menjaga keutuhan kota. Jadi Madinah, kota Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, bukan istilahnya apa ya, negara Islam. Nah, tapi tatanannya mengikuti syariat-syariat Islam. Jadi tidak secara khusus disebut negara Islam, tapi adalah esensinya, substansialnya, bahwa Rasulullah ini kan akhlaknya sama yang tercantum. Akhlaknya ini kan sangat tinggi, bahkan Allah saja memuliakan akhlaknya. Kalau di dalam kitab Daqaiqul Akhbar saja, Rasulullah ini sangat memuji. Makanya kalau kita belajar di ba'na, tapi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ila akhirih. Baru kita juga sering kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahwa Allah saja juga memuji kepada Nabi. Karena apa? Bukan karena ketampanannya yang separuh rembulan, bukan, tapi karena makarimal akhlaknya. Akhlaknya, sampai beberapa contoh akhlak-akhlak Rasul ini kan semuanya tertuang di dalam Al-Quran. Bahkan ada yang menyebut akhlak Rasulullah ya Al-Quran itu. Saking banyaknya contoh-contoh mulia yang diajarkan. Jadi kalau mau berbuat buruk misalnya, atau kita melihat keburukan, bayangkan sajalah bagaimana jika Rasulullah itu hidup. Dia pasti tidak akan membiarkan hal-hal seperti itu terjadi gitu. Jadi apa yang telah negara kita beri saat ini, banyak mana. Nah, daripada kita memberinya seperti itu nak ya, kita bisa minta tetangga dari mulai garam sampai lauk pauk. Kita bisa mengambil buah jambu atau mangga di pinggir jalan desa tanpa takut digebukin, tanpa takut diselkan. Nah, mungkin ada beberapa kasus, tapi kemudian kan hakim mengambil kesimpulan yang berbeda. Mentok-mentok mungkin ditegur karena memang kita salah. Atau tidur di emperan toko orang tanpa perlu mengantongi izin, memanjat pohon kelapa tanpa alat pelindung, atau jualan pakai gerobak tanpa perlu minta izin. Nah, jadi PKL banyak ini ya. Atau bahkan membuat nasi kuning dan langsung dijual tanpa rekomendasi lembaga terkait. Ini gimana BP POM ini mau jual nasi kuning, izin dulu nggak ini bahan-bahannya, kehalalannya. Nah, jadi ini berkah yang ada di Indonesia nih, terutama di Samarinda. Nah, hal-hal seperti itu ya nak ya. Jangan sampai kelak kita dihadapkan Allah di dalam hari pembalasan. Allah bertanya kepada kita, siapa kamu? Apakah kamu umat Muhammad, kekasihku? Dengan bangga kita menjawab, serempak dengan pasukan kita. Ya Allah, saya umat Muhammad. Muhammad yang kebaikan akhlaknya masyhur hingga ke alam semesta itu, kata Allah. Dengan semangat kita menjawab, ya, itu tidak salah lagi. Allah bertanya kepada kita, tapi mengapa perilakumu tak nampak sedikit pun seperti yang dicontohkan Muhammad? Siapa yang kau perdaya, hai manusia? Hatimu atau aku? Lanjut Allah. Malu kita di hadapan Allah, nak. Kita bangga beragama Islam, kita bangga menjadi mayoritas, kita bangga dengan amal-amal soleh kita, namun kita lupa meniru akhlak-akhlak baik Rasulullah dan tidak menunjukkannya kepada generasi muda kita. Siapa yang tak memuji keluhuran Nabi kita? Tidak ada. Yang mengolok-oloknya hanya tidak menemukan yang sebanding dengannya. Jangan terhasut, jangan membenci. Ingat selalu dalam hatimu, seandainya Rasul masih hidup,
Apakah beliau akan membiarkan kalian membuang energi untuk hal yang tidak bermanfaat bagi banyak orang? Apakah beliau akan membiarkan kalian berbuat kemakdaratan? Tidak. Rasul tidak akan membiarkanmu. Beliau akan menegurmu dengan kasih sayang agar engkau merasa dilindungi. Karena Allah menyuruh Nabi kita menyayangi siapa saja, bahkan kepada ahli maksiat sekalipun. Ya, jadi toleran. Nah, tadi baru pengantar itu nak ya. Toleransi, apalah yang kalian sebut. Kalau secara definisi kalian sudah sangat jago mencari. Coba ketik aja atau pakai voice note. Definisi toleransi, keluar semua, ya kan? Nah, adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Jadi kita harus kalau dari bahasanya itu kan menahan diri, sabar. Nah, itu kan kalau dalam bahasa Arab artinya tasamuh. Jadi sama-sama berlaku baik, sama-sama ya, lemah lembut dan saling pemaaf. Dalam pengertian umum, toleransi adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan. Nah, kalian bisa membandingkan arti toleransi di dalam mapel PKN atau untuk memahami lebih dalam tentang toleransi, kalian bisa membaca pengertian dari para ahli serta jenis-jenisnya. Ini sudah banyak sekali diungkapkan oleh para ahli memaknai tentang toleransi. Jadi jangan sampai Indonesia hanya terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, tapi toleransinya ketinggalan. Setiap hari kita mengucap tentang toleransi, kerukunan, gotong royong, tapi kita lupa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita bahas tentang batas-batas toleransi ini ada, nak. Jadi kalau toleransi dalam Islam bukan berarti bersikap sinkretis atau sikap yang menganggap semua agama sama. Nah, bukan seperti itu ya. Islam sangat tegas terhadap akidah ketuhanannya, seperti yang tertuang di dalam Quran surat Al-Kafirun. Nah, ini Quran surat yang bulat ayatnya. Nah, kalau dihafalin kita tertukar-tukar terus ya kan. Habis ayat kedua balik lagi, ternyata ayat ke-6, habis ke-6 balik lagi ke sana. Nah, seperti itu latihan memori. Nah, Qul ya ayyuhal kafirun, awalnya yang terakhir lakum dinukum waliyadin. Jadi bagiku, lakum bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, lakum dinukum waliyadin dalam hal akidah, dalam hal ritual, dalam hal yang mahboh, yang harus berhubungan langsung dengan Allah. Nah, kita tidak bisa bertoleransi. Jadi dulu turunnya Quran surat Al-Kafirun itu asbabun nuzulnya kan Rasulullah nih istilahnya mau pulang kampung. Nah, kayak kita mudik juga. Rasulullah, kamu boleh ke Mekah, tapi kita tahun sholat ibadah sesuai agamaku, nanti tahun kemudian aku ibadah sesuai dengan agamamu. Itu aja untuk menunjukkan ajaranmu yang penuh dengan pengertian itu, ajaranmu yang penuh toleransi. Nah, Rasulullah tidak mau, karena ini ibadah tentang akidah, urusannya dengan Allah. Nah, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau tentang urusan muamalah, sosial kemasyarakatan, keseharian kita bertemu dan itu boleh toleransi ya. Nah, jadi contoh misalnya ada saudara kita yang menjalankan ibadah, ya kita nggak usah ikut ibadahnya, kita ikut makan-makannya. Nah, seperti itu ya. Jadi tunggu ibadahnya selesai, baru kemudian kita ikut makannya. Nah, itu kita istilahnya wong Jawa kan enak ya, ambil enaknya. Jadi jangan meremehkan. Kalau dari segi akidah, lakum dinukum waliyadin, tidak boleh mencampur ibadah makhdhah, keesaan Allah, peribadatan, itu harus lakum dinukum waliyadin. Kemudian ini pasti anak-anak sudah ingat lah itu tentang asbabun nuzul Quran surat Al-Kafirun. Jadi setiap ayat yang terkandung di dalam Al-Quran itu kalian harus tahu asbabun nuzul. Nah, kemudian kalau hadits, asbabul wurud. Jadi hadits itu sifatnya subjektif. Nanti sahabat A bertanya ini, dijawab sama Rasulullah ini. Sahabat B bertanya sama Rasul ini, dijawab ini. Nah, jadi itu namanya nanti ada yang namanya ilmu mustalahul hadis. Nah, jadi nanti ketemu itu kalau belajar itu. Nah, jadi kadang di antara kita sekarang ya inilah generasi tantangan kalian ini kan, sholat tidak pernah,
ngaji nggak bisa. Tapi kalau bahas agama, semuanya nanti jadi ustadz. Ini jadi repot. Yang mondok lama akhirnya nggak dipakai. Nah, para pembicara-pembicara agama sudah mulai memasang tarif ini. Karena orang sudah mulai haus akan keagamaan. Akhirnya timbullah hoax-hoax tentang keagamaan itu. Nah, ini generasi kalian nih tantangannya, berpikir kritis itu tadi ya, sebagai pelajar Pancasila. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, Iya Ibu, abis ini kita bakal ngomongin tentang batasan-batasan toleransi ya Bu? ya, Oh. betul itu, batasan toleransi. Oke deh Bu, biar nanti juga lebih paham lagi gimana sih kita toleransi sama satu sama lain ya Bu ya. Ya, oke. Nanti lanjut lagi Sahabat Kreatif, kita ketemu dulu bareng satu single dari Anna Mary dengan Zen. Stay tune Sahabat Kreatif. We had it good, you know. I spent like 6 years making sure. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Meningkatnya suhu bumi telah melahirkan bencana baru. Bertindaklah sekarang juga, selamatkan bumi kita. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia.
mungkin 10 pemuda bisa mengguncangkan dunia. Jika kita merenung dan merefleksikan pidato Bung Karno, maka sejatinya jumlah besar saja tidaklah cukup untuk bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan diperhitungkan di kancah dunia. Apalagi menurut Bung Karno, bangsa yang kerja keras bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli, bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Ungkapan tersebut tentu tidak bermaksud merendahkan harkat dan martabat bangsa, namun semata-mata untuk memacu bangsanya agar senantiasa bekerja keras mewujudkan impian menjadi bangsa yang sejahtera, lahir dan batin, serta mandiri. Belajar asik, belajar seru, belajar di RRI nih sahabat kreatif, barengan sama aku dan juga Ibu Iza, sahabat yang hari ini ngajakin kamu belajar tentang kerukunan dan juga toleransi. Oke deh, kita lanjut lagi. Halo Ibu Iza. Halo Mbak. Iya, boleh dong Bu, tadi kan kita mau ngobrolin tentang batas-batas toleransi itu Bu, silahkan disampaikan. Terus nanti sekalian dong Bu dikasih kesimpulan nih tentang pembelajaran kita di siang hari ini. Oke. Oke deh Bu. Oke, enak ya. Tadi kita sudah belajar tentang batasan toleransi yang pertama jika tidak mencangkut tentang akidah atau peribadatannya. Nah, namun kalau yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, nah, ini ada sebuah kaidah usul fiqh yang sangat terkenal ya. Kalau kita sebut darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi menghalangi kemadharatan itu lebih didahulukan ya daripada melahirkan kemaslahatan. Seringkali perdebatan antar agama sendiri itu menimbulkan ketidakrukunan. Contoh di dalam perbedaan mazhab. Nah, beda mazhab aja sudah bisa baku hantam. Yang paling panas hari ini adalah perbedaan mazhab tentang menutup aurat. Nah, seolah-olah kalau perempuan tidak menutup aurat A, kemudian yang menutup aurat menjadi B. Nah, ini kemudian menjadi ketidakrukunan antar sesama pemeluk agama Islam. Nah, ini harus dihindarkan bahwa hal yang khilafiyah itu silahkan mau memilih yang mana boleh. Kalau namanya perintah agama, salat perintah agama, menutup aurat juga perintah agama. Jadi kalau perempuan tidak menutup aurat seolah-olah masih belum benar agamanya. Padahal banyak di antara kita yang melalaikan banyak perintah di dalam Al-Quran. Contohnya sholat saja. Berapa banyak orang yang lalai. Jadi ini tanpa gender ya, laki-laki dan perempuan meninggalkan sholat juga tidak boleh. Nah, jadi perbedaan mazhab-mazhab inilah yang kemudian harus jangan ditinggi-tinggikan, bahwa perbedaan pendapat itu perbedaan mazhab ya rahmah. Nah, rahmat menjadi rahmat. Kemudian batas-batas toleransi kalau menurut Kiai Said Aqil Munawar ya, Menteri Agama dulu nih kalau tidak salah ini beliau nih. Setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu sendiri dan mempunyai bentuk ritual. Nah, kalau toleransi dalam pergaulan hidup umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan dari sikap keberagamaan seperti yang Ibu sampaikan. Jadi yang Ibu sampaikan ada dasarnya. Jadi ada dasar di dalam Al-Quran, kemudian ada contoh dari Nabi kita, kemudian ada juga telaah-telaah dari para tokoh-tokoh keagamaan. Jadi bukan omong kosong ya. Nah, itu kalau bernalar kritis, pelajar Pancasila wajib. Nah, wajib punya itu, bernalar kritis. Kalau Ibu menyampaikan seperti ini harus di-cross-check lagi dengan mapel yang lain. Benar nggak ini disebutkan di mapel PKN? Benar nggak ini disebutkan di mapel yang lain? Harus seperti itu menjadi pelajar Pancasila. Kemudian ada pesan di dalam Al-Quran. Jadilah ummatan wasatun, tengah-tengah, moderat, seimbang antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Nah, ini terserah lagi, artinya nanti bisa berbeda. Tengok sejenak. Allah mengirimkan berbagai macam contoh di sekitar kita. Ada yang fanatik, ada yang mabuk agama, ada yang patuh terhadap aturan umum, ada yang mengakali agama, banyak ragamnya. Pilihanmu hari ini menentukan masa depan kita bersama. Kalian memilih yang baik, maka kebaikanmu akan dapat dirasakan banyak orang. Jika kalian memilih yang buruk, maka keburukanmu pun pasti akan berimbas tidak hanya kepada dirimu sendiri, namun juga kepada orang lain. Ingat ya nak ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, jadi baik dan buruk sebiji
dzarrah, biji sawi, ini tetap dihitung oleh Allah. Sama halnya seperti perintah-perintah Allah yang lain, maka kita wajib menjaga kerukunan, toleransi, dan menghindarkan diri dari tindak-tindak kekerasan, apapun bentuk kekerasan itu. Karena muslim yang baik adalah orang lain yang terhindar dari kejahatan lisan dan tangannya. Anak-anakku, kalian bahkan telah berbuat kebaikan setiap hari jauh sebelum kalian mengenal makna toleransi. Namun kalian telah paham hikmah dan keuntungan dibalik memiliki sikap itu. Ya kan, dicermati lagi. Kalian menikmati hidup tenang, gak ada perang, gak punya hutang, karena kebiasaan-kebiasaan baik telah diajarkan di kehidupanmu sehari-hari. Sekarang giliran kalian, apakah kalian akan ikut ambil peran mewujudkan kehidupan yang rukun, toleran, dan menjauhi tindak kekerasan? Jika iya, bagaimana kalian akan membuktikannya? Jika tidak, maka kamu telah memberi sumbangsi terhadap hilangnya kebahagiaan generasi selanjutnya untuk kesenanganmu hari ini. Relakah? Nah, mari sejenak kita bertafakur terhadap nikmat Allah. Keheningan ini, gadget di tangan ini, air putih yang menyegarkan hari ini yang kita minum, jaga iman dan jaga imun. Kemudian prinsip-prinsip hidup toleransi. Ada 3 prinsip utama yang berkaitan dengan hidup beragama dan perbedaan, yaitu prinsip plural is usual, keberagaman itu biasa. Yang kedua, prinsip equal is usual, kesetaraan itu biasa. Yang ketiga, prinsip modesty in diversity, sahaja dalam keragaman. Nah, ini penting, prinsip-prinsip toleransi. Bagi generasi muda, kalian diharapkan memiliki kontribusi positif terhadap kemajuan bangsa. Jadi apapun yang kalian lakukan, kalian harus membangun kehidupan yang rukun dan dinamis guna menunjang stabilitas nasional. Ketika kita tidak rukun, nah runtuh salah satu fondasi negara, ini masyarakat. Jadi jangan sampai bangsa kita yang besar ini, bangsa yang dulu diidam-idamkan Eropa menjadi negeri jajahannya, ingat ya nak, kemerdekaan kita ini bukan hasil pemberian, tapi hasil perjuangan, hasil mengangkat bambu runcing. Nah, hasil perjuangan dengan semangat-semangat kalam-kalam Allah yang menyertai kita. Dan dari berbagai agama dan suku apapun kita berjuang. Jadi rasanya sayang kalau kita tidak memanfaatkan momen-momen ini untuk menjaga silaturahim. Apalagi terkikis sudah dengan mulai gadget. Kalian kan masyarakat dunia ya, masyarakat dunia, sudah tidak ada lintas batasnya lagi. Nah, ini Ibu mau nyampaikan tentang kesimpulannya ini. Nah, kesimpulan pembahasan kita hari ini sebenarnya tugasnya anak-anak nih biasanya menyimpulkan ini ya. Iya Ibu. Menyimpulkan sekarang ini. Nah, jadi sikap yang mencerminkan ayat tadi Quran surat Yunus 40 dan Quran surat Al-Fatah tentang kerukunan. Bahkan ada Quran surat Al-Maidah tentang anti kekerasan ya. Yang pertama, perbedaan merupakan sunatullah atau hal yang alami di dalam kehidupan. Dengan memaknai atau memunculkan kesadaran kalian tentang ini ya, kesadaran bahwa kalian merupakan bagian dari anak bangsa yang wajib menunjukkan toleransi dan menganggap bahwa toleransi adalah sunatullah. Nah, kesadaran itu akan menimbulkan rasa motivasi untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi aku harus hari ini harus lebih bagus daripada hari kemarin. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka saya termasuk orang yang rugi. Nah, itu harus bisa memotivasi dirinya untuk menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan. Nah, jadi berdakwahlah di dalam kebaikan. Wal mau'izatil hasanah ya, dengan ucapan-ucapan yang baik. Dengan wajadilhum billati hiya ahsan, mendebat juga dengan cara yang baik. Bukan kalau tidak setuju, kemudian personalnya diserang. Itu bukan pelajar Pancasila ya. Bahwa kemudian yang kedua, semua manusia di hadapan Allah ini sama. Hanya ketakwaan yang membedakan. Jadi bukan karena nasab, oh saya keturunannya si A, saya keturunan si B, pasti masuk surga. Tidak bisa, karena sifat adilnya Allah mewajibkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahwa orang yang paling bagus di sisi Allah adalah ketakwaannya. Jadi hal-hal yang seperti itu hanya bisa kalian wujudkan melalui yang pertama tadi, menyadari sebagai bagian dari anak bangsa. Yang kedua, berpikir kritis.
Dan kedamaian dan kerukunan hanya bisa diwujudkan kalau umat beragama dan pemerintah harus bahu-membahu membangun itu semua. Jadi yang tak kalah pentingnya itu tadi anak ya, ikut berkontribusi positif terhadap kemajuan bangsa dengan menjaga kerukunan intern, ekstern, serta antar umat beragama, sehingga kita akan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dan membahayakan stabilitas negara dan terhindar dari perpecahan. Seperti itu kira-kira Mbak Sulit. Iya Ibu, wah alhamdulillah nih Bu. Tadi selama nyimak materi itu kayaknya wah ini langsung sadar gitu ya Bu saya. Oke deh Bu, makasih ya Bu hari ini sudah mau belajar bareng nih sama sahabat kreatif dan juga teman-teman dari SMA Negeri 16. Sama-sama, sudah diberi kesempatan yang luar biasa. Iya Ibu, nanti kalau misalkan ada waktu lagi boleh ya Bu belajar lagi sama saya Bu. Oh, boleh dong, silakan. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Selamat siang, sehat selalu Bu. Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, itu tadi sesi belajar di RRI hari ini sahabat barengan sama Ibu Iza Awaliha SPDI MPD. Dan habis ini bakal lanjut lagi temenin siang hari kamu di Fantastik, ngomongin tentang fakta unik dari Bandara Tegal. Nah kalau misalkan kamu penasaran, stay tune terus barengan aku di 88,5 FM Suara Kreativitas.